Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita daring, tidak bisa bertemu, tapi tetap semangat ya belajarnya ya. Iya. Nah, biar tambah semangat, Bu Reni sapa dulu semuanya. Selamat pagi. Pagi. Who are you? Oke, biar tambah semangat, maka kita yel-yel dulu. Baik, Bu Reni cek dulu untuk presensi pagi ini. Tadi ada yang izin ke Bu Reni, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran ada 2 orang, yaitu Mbak Dewi dan Mbak Aprilia, betul ya? Betul. Betul ya, Nggih. Karena tadi sudah izin ke Bu Reni. Yang lainnya alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dengan sehat dan semangat. Oke, semuanya sudah rapi, sudah cantik, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran geografi. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan ilmu yang diterima Ananda Barokah. Maka kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silahkan Ketua Kelas memimpin doa terlebih dahulu. Tadi tuh, Pre. I am ready. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran pembelajaran hari ini. Baik, sebelum Bu Reni mulai pembelajaran kita pagi ini, Bu Reni ingin mereview kembali materi pembelajaran geografi kita pada pertemuan sebelumnya. Di mana pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar materi tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Terus klasifikasi dari sumber daya alam itu apa saja, nah itu sudah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Nah, untuk hari ini coba Bu Reni tanya dulu ke Ananda semuanya. Pernah dengar istilah mega biodiversity? Pernah. Pernah? Oke, siapa yang pernah mendengar? Coba. Ada. Siapa ini? Silakan. Saya, Dita. Ya, monggo Mbak Dita, silakan. Apa itu mega biodiversity? Sesuai dengan namanya ya, Mem ya. Mega kan berarti artinya itu besar gitu. Terus biodiversity itu keanekaragaman. Jadi mega biodiversity country itu negara yang memiliki keanekaragaman yang besar, yang melimpah gitu, Mem. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Mbak Tita. Tujuan kita belajar sumber daya alam itu supaya kita tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu seperti apa. Seperti pembelajaran kita hari ini kita akan mengidentifikasi potensi sumber daya alam di Indonesia dan menuliskan bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya alam Indonesia sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, nanti kelas akan Bu Reni bagi menjadi 4 kelompok. Nah, sebelum masuk materi utama, Bu Reni share dulu untuk PowerPoint-nya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang potensi dan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Tapi sebelum masuk ke materi, coba kita lihat video ini bersama-sama. Oke, nah ada yang pernah tahu siapakah Pak Isran Nur? Saya, Mem. Ada yang Pak Isran Nur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Oke, good. Oke, Mbak Tita. Mbak Tita. Jadi intinya itu sumber daya alam itu bakalan ada manfaatnya kalau dikelola bareng-bareng itu dari segala kalangan, dari segala bidang. Baik, good. Terima kasih. Apakah sumber daya alam di masing-masing wilayah itu sama potensinya, Mbak? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak sama, Mbak Firda? Karena setiap daerah
Itu mem, beda. Apanya yang beda? Oh, letak geografisnya berbeda. Oke, untuk pertemuan hari ini, apa yang harus Ananda lakukan? Tadi di awal sudah Bu Reni sampaikan bahwa kelas akan Bu Reni bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok punya tugas untuk mengidentifikasi potensi dan pemanfaatan SDA di Indonesia. Kelompok 1, sumber daya kehutanan. Kelompok 2, sumber daya pertambangan. Kelompok 3, sumber daya kelautan. Dan kelompok 4, sumber daya pariwisata. Setelah Ananda mencari informasi terkait dengan sumber daya tersebut, informasi tersebut harus disajikan dalam bentuk yang menarik, yaitu dalam bentuk infografis. Masing-masing kelompok silahkan membuat grup WA sendiri khusus untuk tempat diskusi. Nah, nanti Bu Reni dimasukkan ke grup WA tersebut supaya Bu Reni bisa memantau jalannya diskusi dari kelompok Ananda. Bu Reni beri waktu 40 menit untuk mendiskusikan terkait tugas infografis ini. Silakan membentuk grup WA, kemudian diskusi di sana, kemudian merancang infografis yang akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bu Reni tutup mic-nya pagi ini. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah siap untuk presentasi hari ini? Siap, Siap? Oke, baik. Kalau sudah siap, kita mulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, yaitu yang bertemakan sumber daya alam pariwisata Indonesia, akan menjelaskan mengenai sumber daya alam pariwisata yang ada di Indonesia. Dimulai dari Mbak Nurhida Enggar. Terima kasih kelompoknya Mbak Tita dan kawan-kawan. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan dari kelompok yang lain. Mem, saya mau tanya. Oke, Mbak Firda. Silakan Mbak Firda. Mengapa SDA pariwisata di Bali sangat baik, namun di daerah lain memiliki sumber daya yang sama, tapi tidak sebagus Bali? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Oke, silakan kelompoknya Mbak Tita. Mbak Firda tanya, mengapa di Bali pariwisatanya bagus sedangkan yang lainnya tidak, padahal potensinya juga memiliki potensi yang hampir sama. Enggak, Mbak? Kelompoknya Mbak Tita. Jadi memang pariwisata di Bali itu kan bagus dikarenakan SDM-nya juga membantu. Jadi pemerintahnya itu sangat mendukung keberadaan sumber daya yang ada di Bali. Jadi dimanfaatkan dengan baik. Oke. Dari kegiatan presentasi ini, Bu Reni sangat bangga kepada anak-anak karena sudah membuat proyek infografis yang luar biasa dengan yang tampilan yang sangat menarik dan sangat informatif, sehingga pembaca bisa menikmati infografis dari Ananda ini. Tapi supaya tidak hanya kita saja yang menikmati infografis ini, maka tugas terakhir dari Bu Reni adalah silakan mengupload infografis ini di media sosialnya anak-anak semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari selama presentasi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Oke, Mbak Puput, silakan Mbak Puput. Jadi menurut saya kesimpulan dari semua potensi sumber daya yang ada di Indonesia ini, sebenarnya pemanfaatan sumber daya ini tuh negara kita sudah maksimal, namun belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Terus juga hasil sumber daya alam ini kan sudah dimanfaatkan banyak orang, tapi belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Terus juga
harusnya pemanfaatan sumber daya alam ini itu harus melibatkan masyarakat agar hasil dari pemanfaatan itu mampu menyentuh seluruh rakyat, bahkan sampai rakyat golongan bawah sekalipun. Jadi sama-sama dapat untung seperti itu, Mem. Oke, good. Selamat untuk Mbak Puput. Terima kasih untuk kesimpulannya. Oke, jadi hari ini Bu Reni benar-benar bangga untuk 11 IPS 2 karena sudah bisa menampilkan proyek dari kelompoknya masing-masing terkait infografis dari potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan pemanfaatannya. Bu Reni sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu Ananda akan mengerjakan soal latihan tentang sumber daya alam, potensinya, dan pemanfaatannya. Nah, untuk latihan soalnya akan Bu Reni upload di e-learning. Jadi, minggu depan Ananda Google Meet dulu bersama Bu Reni, kemudian mengerjakan latihan soal yang ada di e-learning. Monggo Ketua Kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ready to pray. I am ready. Say hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya dan semoga semuanya tetap sehat. Kita berjumpa lagi pada pertemuan geografi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.